Halo adik-adik di rumah, ketemu lagi bersama kita di Sekolah Minggu Online GP Kris. Jangan bosan-bosan ya. Gimana kabarnya, Rosa? Puji Tuhan, baik. Kayak kita nih, kita seragam lagi ya. Iya, seragam lagi. Selalu seragam sih memang diusahakan ya. Seperti apa nih yang tidak terpisahkan? Iya, kita mau nyanyi lagu, tapi yang mirip-mirip begini ya. Nah, kita nyanyi lagu Mentega dan Roti Yang tidak terpisahkan. Iya. Ya, semangat, bangkit berdiri. Tepuk tangan boleh. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendukungmu. Dalam Tuhan kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Nempel nih. Nah teman-teman ya, walaupun di rumah sering ketemu, mungkin ada yang suka berantem-berantem dengan Cece Koko atau kakak adiknya atau dengan teman-temannya. Ingat ya, Tuhan Yesus selalu mengajarkan supaya kita selalu berteman ya. Kita ulangi lagi. Temanku, temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukung. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendukungmu. Dalam Tuhan kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Harus selalu berteman ya. Oke, kita mau berdoa. Berdoa dulu ya semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami masih bersama-sama diberi kesempatan ya Tuhan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun di situasi beribadah online ya Tuhan, kami mau beribadah ya Tuhan. Kau berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh beribadah sungguh-sungguh, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga boleh mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan acara kami selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, lanjut. Masih semangat ya? Semangat. Nah, oke, kita akan naikkan pujian lagi dengan pujian Dia Harus Makin Bertambah. Ya, walaupun di rumah kita harus semakin mencintai Tuhan. Ya, Harus memuliakan Tuhan. semangat ya. Tuhan harus makin bertambah. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah,
Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya dibentangkan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, sekarang kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan. Kita ingat lagi begitu besar kasih Yesus pada kita. Kita mau nyanyi Yesus kasih pada kita. Yesus kasih padaku, selalu hibur hatiku, meski ku kecil lemah. Tuhan Yesus kasihlah, Yesus Tuhanku, kasih padaku, Yesus Tuhanku, kasih kepadaku. Nah, adik-adik di rumah, ingat-ingat ya, walaupun banyak di luar sana ada teman-teman kita yang tidak mengasihi kita, ingatlah Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Jadi jangan putus asa, kita tahu ada Tuhan yang mengasihi kita. Nah, kita mau menyanyikan satu kali lagi dalam versi bahasa Inggris ya. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loved me, yes, Jesus loved me, yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Ya, seperti Alkitab memberitahu kita, Tuhan begitu mengasihi kita. Sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali rasanya Lauso bisa ketemu adik-adik walaupun hanya dengan online. Kita bisa bertegur sapa lewat online. Adik-adik tentunya sudah bersuka cita ya bersama dengan Lauso Melita dan Lauso Lili karena sudah memuji Tuhan. Sekarang tentu adik-adik rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Namun sebelumnya kita akan berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan memberikan hari baru untuk kami. Dan pada saat ini kami rindu untuk boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman. Tuhan tolong kami, buka hati dan pikiran kami, buka telinga dan mata kami, supaya kami boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui film singkat yang akan ditampilkan, yang Lauso ambil dari Getsemani, dari rekaman Getsemani. Nah, namun sebelum kita bersama-sama menyaksikan film singkat itu, kita akan baca Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya, Injil Lukas pasal 1 ayat 37, dan kita akan hafalkan itu. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sebab bagi Allah
tidak ada yang mustahil. Maksudnya apa? Penasaran kan? Mari sebelumnya kita saksikan film singkat berikut ini. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali.
Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu. Ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, adik-adik sudah menyaksikan film singkat semuanya kan? Apa ceritanya? Ayo. Ya, tentang Nabi Elia dan janda Sarfat. Lalu apa hubungannya dengan ayat yang kita baca Injil Lukas 1 ayat 37? Nah, ada hubungannya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu ingin mengatakan bahwa masalah yang kita serahkan kepada Tuhan itu pasti tentu ada jalan keluar. Seperti yang dialami oleh janda Sarfat. Tadi kita kan sudah menyaksikan ada setidaknya 2 masalah yang dihadapi oleh janda Sarfat tersebut. Yang pertama apa? Yang pertama berkenaan dengan stok makanan atau kebutuhan sehari-hari tentang makanan. Janda Sarfat ini makanannya, bahan makanannya itu tinggal sedikit, yaitu sedikit minyak dan sedikit tepung. Kalau hari itu dia memasak, maka untuk besok dan selanjutnya tidak ada lagi makanan. Itu masalah karena mereka akan kelaparan dan kemungkinan mereka akan meninggal dunia. Nah, tetapi kedatangan seorang nabi, yaitu Nabi Elia, menjadi cara dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk membebaskan, mengeluarkan janda Sarfat ini dari masalahnya. Yang tadinya tepung dan minyak yang sedikit itu harusnya habis, tetapi karena berkat Allah, karena berkat Tuhan, maka tidak habis-habis sampai pada saatnya makanan berkelimpahan di musim penghujan. Nah, kemudian masalah yang kedua apa? Masalah yang kedua yaitu tentang anaknya yang sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tentu seorang ibu sedih ya kalau anaknya sakit dan meninggal dunia. Tetapi karena sekali lagi Allah memakai Nabi Elia ini untuk membawa solusi bagi masalah dari ibu Sarfat ini, maka anak yang meninggal itu dibangkitkan lagi oleh Tuhan. Nyawanya dikembalikan lagi sehingga dia menjadi hidup. Nah, adik-adik, itu merupakan masalah yang besar bagi janda Sarfat itu. Tetapi karena dia mempercayakan kepada abdi Allah dan dia juga tentunya percaya kepada Allah, maka semuanya bisa diatasi. Masalah yang besar itu bahkan sampai yang mati pun bisa dibangkitkan. Di dalam Allah tidak ada yang mustahil. Lalu apa hubungannya adik-adik dengan kita? Tentunya di dalam kehidupan kita, orang-orang yang masih hidup di dunia, baik lause, baik adik-adik, papa mama, kemudian saudara-saudara semua, teman-teman semua yang masih hidup di dunia ini banyak sekali menghadapi masalah. Tetapi bersyukur buat kita. Kenapa? Karena kita punya Allah yang senantiasa memberikan jalan keluar, yang selalu bisa melepaskan kita dari masalah itu, walaupun masalahnya itu besar ataupun masalah itu kecil. Tetapi kalau kita menyerahkan kepada Allah, kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh janda Sarfat, maka semuanya akan mendapatkan jalan keluar. Nah, pada hari ini mungkin adik-adik sendiri punya masalah, entahkah itu yang berhubungan dengan sekolah atau papa mama yang berhubungan dengan ekonomi, atau masih banyak masalah-masalah yang lain. Melalui cerita ini kita boleh belajar bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan dan mempercayakan masalah itu, menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja sehingga yang bagi kita masalah itu tidak dapat terselesaikan di hadapan Allah. Tidak ada yang tidak dapat Allah selesaikan. Itu inti cerita pada pagi hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya itu tadi, kita harus mempercayakan diri kita kepada Allah. Kita harus tetap memiliki iman kita kepada Allah apapun yang terjadi. Maka Allah akan senantiasa bekerja untuk menyelesaikan semua masalah kita. Amin adik-adik.
Amin. Ya, puji Tuhan kita punya Allah yang hidup, yang dapat menyelesaikan semua perkara. Maka jangan takut. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena punya Allah yang seperti Engkau, yang selalu dapat menyelesaikan segala masalah yang kami hadapi. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau akan teguhkan kami terus hari lepas hari. Engkau akan kuatkan iman keyakinan kami, sehingga hidup kami senantiasa percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti Tuhan yang mengasihi kita semua, kita juga harus saling mengasihi, ya. Betul. Nah, Sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, sambil sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. kita akan menyanyikan lagu Bersyukur. Bersyukur. Ya, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, kita sudah memberikan persembahan. Nah, sekarang Kita mau ingat ya adik-adik ya. doa dulu, Rose. Oh iya, Iya. maaf. Kita berdoa ya. Kita berdoa dulu. Mm-mm. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa untuk persembahan kita tadi. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk memuji-muji Engkau. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan sedikit, walaupun hanya sedikit. Kiranya Tuhan pakai, Tuhan berkati untuk lebih mengembangkan terutama dalam sekolah minggu ini. Tuhan juga berkati papa mama yang bekerja. Kiranya Tuhan cukupkan semua kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini hanya dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, jadi ya jangan lupa terus ikutin terus. Yang belum subscribe di subscribe ya. Ya kalau bisa ditekan loncengnya supaya dapat notifikasi untuk mengikuti sekolah minggu di minggu depan. Iya. Lalu persembahannya Oh ya, persembahannya boleh dititip ke papa mama biar bisa dibawa ke gereja ya, yang papa mamanya yang ada ibadah ke gerejanya ya. Nah, sekarang kita sudah selesai. Kita mau tutup sekolah minggu kita dengan lagu selesailah sekolah minggu.